A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang insya Allah Jumat barokah, Jumat berbagi. Kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Kita masih bisa menghela nafas, sudah bisa mungkin juga minum minuman yang hangat, kemudian merasakan manis, ya, makanan juga bisa merasakan asin dan sebagainya. Kita wajib syukuri. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga syafaat beliau membawa kita nantinya menjadi satu bagian dari umat beliau di surganya Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, bisyarah.id masih terus berusaha istiqomah di hari Jumat itu membuat kelas Jumat berbagi untuk kita belajar dari siapapun para tokoh-tokoh ya ataupun para pebisnis yang ingin berbagi juga, sharing bersama kita semua gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini luar biasa sekali, beliau kita hadirkan gitu, di tengah-tengah kita. Dan apa yang menjadi tema pada pagi hari ini yaitu ya kita tahulah ya tentang bagaimana sih perusahaan menata keuangannya gitu ya. Jangan sampai kayaknya kelihatannya oke-oke saja, tapi ternyata ada kebocoran di segala lini gitu ya. Tanpa tahu, kayaknya profit ternyata ya tidak ada uang cash misalnya. Dan banyak hal gitu ya. Dan ternyata sangat menentukan, apalagi ketika kita sebagai perusahaan yang ingin juga nanti punya calon-calon investor ya, sehingga diperlukan data-data valid tentang bagaimana keuangan kita, perusahaan kita. Dan alhamdulillah bersama kita nanti beliau adalah ini Ustadz juga ini ya. Dia Ustadz Mas gitu ya, atau ini kakak gitu ya. Pramudi Ringga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz, Mas aja. Nah, saya lihat posternya di mana-mana, Masya Allah. Ya baik. Aktivis masjid. Iya, aktivis masjid. Marbot masjid. Ya udah nggak kelas marbot kalau ini ya. Udah levelnya di atas. Manajer masjid. Ya, Mas Pramudi Ringga itu sebagai founder AOS dan CEO ASA Consulting dari PT Arion Sinergi Akselerasi. Nah, kita akan belajar bersama beliau bagaimana tentang finansial literasi, dan bahwa beliau juga di belakang dari jagokeuangan.com. Ya, nanti bisa dikulik-kulik jagokeuangan.com. Nah, kita langsung saja kita awali sebagai keberkahan di pagi hari ini. Kita awali dengan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita pengen mendengar langsung dulu ya materi, mungkin berapa menit ke depan, bisa jadi 30 menit, bisa jadi 40 menit ke depan, materi awal sebagai penggugah pemahaman kita dulu, sehingga nanti dalam diskusi tanya jawab banyak hal yang bisa kita tanyakan. Oke, langsung semuanya kita serahkan kepada Mas Pramudi Ringga. Kami persilahkan. Tafadhol Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, karena ini hari Jumat ya. Karena hari Jumat izin saya pakai peci gitu. Biasanya saya nggak pakai peci juga. Biar nanti nggak lupa kalau nanti kita Jumatan. Ya. Waktu saya sampai jam berapa?
Tafadhol, materi yang kira-kira bisa mengulik nanti banyak pertanyaan dari teman-teman. Biar Oke. Ya, karena ini materinya agak berat itu. Nggak tahu kenapa. Saya kalau dikasih materi kok yang berat-berat gitu. Materinya agak berat ini. Jadi harus menyampaikannya pelan-pelan gitu ya. Iya, seberat apapun kalau jenengan yang menghadirkan kayaknya tetap ringan gitu. Oke, monggo. Oke, saya cek dulu. Alhamdulillah ada 46 peserta. Apakah suara saya jelas? Aman ya? Oke. Jelas, jelas. Wes, Mas Fajar, alhamdulillah. Alhamdulillah suaranya clear, berarti posisi aman. Mohon izin, pada pertemuan kali ini saya akan sampaikan sebuah materi yang bisa jadi kita sudah pernah mendengarkan. Cuman kali ini saya akan bawakan dengan perspektif yang signifikan berbeda. Karena ini kan temanya bisyarah, ya kan? Yang kita omongin harus syar'i. Oke, ntar saya upload filenya dulu. Ya, alhamdulillah. Jago keuangan oleh Pramudilingga. Ya, bukan Ustadz ya. Nanti dosa itu, fitnah itu. Jadi cukup panggil saya Mas aja. Nama lengkapnya Pramudilingga. Kali ini kita akan diskusi, sharing sebuah tema yang cukup menarik karena ini jadi isu yang sangat sensitif hampir di semua pengusaha, hampir di semua business owner. Gimana sih caranya kita bangun profit cuma dengan cara yang mudah? Nah, poinnya itu. Gimana sih kita caranya bangun profit perusahaan tapi dengan cara yang mudah? Insya Allah. Bismillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramudilingga, biasa dipanggil Ringga. Saat ini menjalankan usaha, ada yang sendiri, ada yang syirkah. Dan yang tertulis usaha syirkah PT Aryan Sinergi Akselerasi atau biasa dikenal dengan Asa Consulting. Alhamdulillah pernah mendapat, dengan izin Allah ya, pernah mendapat beberapa reward seperti juara 3 Wirausaha Muda Berprestasi Nasional dari Kemenpora tahun 2017. Terus masuk finalis Food Startup Indonesia, jadi ya lumayan tahu pendekatan valuasi. Kemudian tahun 2009 Best Sales Performance Nasional dari Aksio Intel Marketing Award serta medali emas dari Gemastik. Nah, saya awali dari COVID-19, jadi COVID-19 yang muncul di Indonesia. Official pemerintah menyatakan 15 Maret 2020, gitu kan. Berarti berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu ya. Di mana COVID ini menyebabkan perubahan landscape secara total. Ada bisnis yang kemudian dia terbunuh, ada juga bisnis yang kemudian dia justru bisa ekspansi. Bahkan ada yang bisa scale up. Jadi ada 2 kelompok bisnis yang kemudian terbunuh, ada juga bisnis yang kemudian dia bisa scale up. Nah, lebih kurang gambarnya seperti ini. Jadi ada bisnis yang masuk kategori potential losers dan ada bisnis yang masuk kategori potential winners. Seperti waktu COVID ya otomatis bisnis tourism and leisure ini tumbang, ya kan? Kita nggak bisa keluar rumah aja, nggak bisa gitu kan? Mau kemana-mana dibatasin, apalagi. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, udah mulai recovery, bahkan begitu gerbang wisata dibuka, sekarang wisata ramai lagi. Nah, tentunya kita harus paham ya, bisnis kita itu kategorinya apa, bisnis modelnya bagaimana. Sehingga kita memang dituntut harus adaptif. Ketika situasi eksternal berubah, maka kita harus mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil keputusan yang tepat? Karena ini ada sebuah berita yang menarik yang harus saya sampaikan.
Jadi kan sekarang isu yang baru kita sering baca, ya kan, di media itu kan istilahnya apa? Bubble crash startup ya. Makanya startup ini bakal tumbang habis-habisan gitu kan. Oke, itu kan berita dari Indonesia. Sedangkan kita kan juga harus lihat posisi makronya, apakah benar mazhab startup ini akan survive atau justru sebaliknya. Jadi ini artikel pertama saya ambil dari Kompas, tanggal 16 ya kan, bulan April 2020. Sebulan setelah COVID official keluar di negara Indonesia. 1 bulan setelah pengumuman. Ini gambar Anthony Tan menyatakan bahwa Grab itu ya kan mampu menghadapi resesi dalam 3 tahun. Ibaratkan COVID ini sampai 3 tahun, Grab itu nggak bakal ada masalah. Dengan kata lain, kalau kita baca di artikel ini, Grab itu cadangan kasnya 36 bulan. Cadangan kasnya berapa? 36 bulan. Masya Allah, keren nggak itu? Keren banget ya, cadangan kasnya 36 bulan. Tuh, nah itu cara main startup memang kayak gitu. Harus punya cadangan kas yang besar. Kalau enggak, ya tumbang. Nah, di Grab ngomong dulu nih, cadangan kasnya 3 tahun atau 36 bulan. Kemudian, ya kan, 1 tahun kemudian, Februari 2021, nah muncul artikel dari bisnis.com bahwa Grab butuh dana segar dan Grab mengajukan utang baru 28 triliun, gitu kan. Wah, apa ini? Muncul sebuah isu, gitu kan. Kenapa Grab butuh injeksi dana baru 28 triliun padahal belum nyampe 1 tahun dari statement bahwa Grab itu cadangan kasnya 3 tahun, 36 bulan. Ini nggak nyampe 1 tahun kan? Oke, lanjut lagi. Nah, 1 tahun kemudian ya kan, bulan kemarin, 11 Mei 2022. Dari mana? Kata data. Sebenarnya kata data ini kalau di googling datanya ada semua. SoftBank diramal kehilangan 271 triliun karena zombie unicorn. Dan yang menarik, SoftBank itu salah satu investornya Grab. Diramal, ya kan, di forecastnya nggak ngasal ya, ini memang udah dihitung bahwa SoftBank punya potensi loss rugi itu 271 triliun. Itu kalau dibeliin cendol gitu bisa se-Jogja gitu ya. Penuh gitu. 271 triliun. Nolnya berapa itu? Bayangin, banyak banget loss-nya. Kemudian muncul lagi artikel, saya ambil juga dari kata data. Tanggal 15 Mei, berarti selisih 4 hari. Rugi ratusan triliun, SoftBank bakal pangkas 75% investasi di startup. Gitu. Nah, hingga sekarang kemudian muncul fenomena mulai pembahasan ini potensi ke depan startup ini bagaimana. Karena realitanya secara makro bahkan global gitu kan. SoftBank termasuk 10 besar perusahaan investasi dunia, dia masuk 10 besar, nomor 10-nya ya. Nomor 1-nya tetap ini punya si siapa? Orang Yahudi itu. Yang quote-nya don't put egg in one basket. Ya, kok saya lupa namanya. Yang punya Berkshire Hathaway itu. Nah, si SoftBank ini nomor 10. Ternyata dia harus memangkas 75% investasi di startup. Ya, muncul tanda tanya. Kenapa sih? Gitu. Jadi, teman-teman, ini ada riset yang harus benar-benar kita pahami. Karena riset ini, penelitian ini berlaku global. Termasuk di Indonesia juga berlaku. Yang dilakukan oleh CB Insight. 20 alasan terbesar startup itu gagal. Sebenarnya ini nggak cuma startup aja ya, termasuk perusahaan yang udah established, dia juga punya potensi gagal seperti ini. Yang pertama itu memang produk dan jasanya nggak dibutuhin sama pasar. Ini alasan ketika kita mau buka bisnis, pasti
muncul sebuah pertanyaan, what is the problem? Masalah apa yang mau kita selesaikan untuk pasar? Supaya apa? Solusi yang kita berikan fit dengan kebutuhan pasar. Bahkan sampai levelnya bisa merancang winning product yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi nomor satu itu. Dan sekarang pun kita juga harus benar-benar memikirkan apakah produk atau jasa yang kita berikan dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, nah tema kita pada pagi hari ini, run out of cash. Kehabisan uang cash. Bukan not profit ya, tapi run out of cash. Kehabisan uang cash. Makanya business owner itu termasuk manajemennya, baik ring 1, ring 2, wajib belajar yang namanya financial literacy. Supaya apa? Tahu bagaimana cara mengendalikan bisnis. Supaya apa? Nggak terjadi run out of cash, kehabisan uang cash. Dengan kata lain, ada beberapa logika di bisnis dari perspektif keuangan yang harus kita bangun. Logika yang pertama. Nah, ini ada brand-brand jadul, ya kan? Yang bisa jadi kita udah pernah ngicipin produknya. Ada Nyonya Menir dari Semarang, ada Jenang Mubarok dari Kudus, serta ada Bakpia Patok 25 dari Jogja. Bisnis yang udah lama umurnya dan survive sampai sekarang. Ada juga 3 bisnis ini. Ada Gojek, Traveloka, Tokopedia. Bahkan sekarang Gojek sama Traveloka match jadi satu, ya kan? IPO, namanya GoTo. Nah, apa sih bedanya 3 bisnis di awal, Nyonya Menir, Jenang Mubarok, dan Bakpia Patok, dengan 3 bisnis yang ada di slide kedua, ya kan? Gojek dan Tokopedia yang udah jadi GoTo dengan Traveloka. Logika pertama itu yang harus kita pahami, ada perusahaan yang memang mereka itu bisa survive, bertahan lama, karena mereka mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam berbisnis. Tujuan mereka adalah, yang penting mereka itu bisa profit dan cash. Ada juga perusahaan yang bergerak dengan cepat untuk menguasai pasar. Seperti startup ya, yang munculnya tahun 2011-12 ke atas. Bergerak dengan sangat cepat, tujuannya apa? Menguasai market share atau bisa monopoli. Nah, untuk perusahaan yang memilih jalan hati-hati, kita sebut dengan perusahaan jalan aman. Mereka punya kata-kata mutiara, mereka punya quotes yang menarik. Slow down, speed kills. Atau bahasa Jawanya, alon-alon waton kelakon. Ya kan? Kalau ngebut nggak bisa ngendaliin, endingnya apa? Tabrakan. Wassalam. Tapi ada juga bisnis atau perusahaan yang menggunakan pendekatan jalan cepat. Ibaratkan kayak kita. Mereka juga punya quote gitu kan. Quote yang menarik gitu. Speed is the new currency of business. Kecepatan itu mata uang baru dalam bisnis. Gitu. Nah, coba diketik. Siapa yang memilih jalan aman? Siapa yang memilih jalan cepat? Saya pengen tahu. Silakan diketik di chat. Ya, saya beri waktu 1 menit. Siapa yang pilih jalan aman? Siapa yang pilih jalan cepat? Gitu. Wes. Mas Riki dari Semarang, jalan cepat. Mas Arif, SF, jalan aman. Mas Niko, jalan aman. Muhammad Rizal, jalan cepat dan aman. Wah, benar ini ya. Bu Asri, jalan aman. Wiwit, jalan cepat. Cepat tapi aman. Oke, aman. Jalan aman tercepat. Oke, menarik juga. Jalan aman. Jalan aman. Oke. Semenjak belajar syariah, mikirnya jalan aman. Masya Allah. Tuh kan, belajarnya masih ke Ustadz Firly sama Ustadz Rendra ini. Jalan cepat. Cepat tapi aman. Ya. Oke. Pertanyaannya, kita itu pilih jalan aman atau jalan cepat? Nah, kalau jalan aman, punya
Quote yang kedua, cash is king, profit is queen. Cash is king, profit is queen. Jadi rajanya itu duit cash. Jalan cepat yang pakai mazhab disruption ini, ya, quote berikutnya adalah siapa cepat, dia dapat. Nah, mana yang benar? Jadi jawabannya adalah mau kita aman atau cepat, semuanya itu benar. Kenapa? Yang penting kita itu punya skill untuk memahami kapan kita main aman, kapan kita main cepat. Nah, ini prinsip ya. Yang penting itu kita paham kapan kita harus main aman dan kapan kita harus main cepat. Dua-duanya pasti kita gunakan. Suatu saat kita main aman, suatu saat kita main cepat. Ibaratkan kita naik kendaraan gitu kan. Suatu saat katakanlah kita nyetir mobil kan. Oh, jalannya rame nih, ya kan? Harus agak hati-hati. Maka kita akan cari aman, jangan sampai kita nabrak orang lain. Tapi suatu saat kita terkondisikan mesti nyetir agak cepat supaya jangan sampai ketinggalan pesawat atau kereta. Otomatis kita harus jago main cepat. Kita harus tahu kapan kita injak gas, kapan kita injak rem, dan kapan kita harus injak kopling untuk ganti persneling. Nah, ambil contoh. Ternyata bulan September 2020, berarti katakanlah 5 bulan setelah pengumuman COVID itu, aktivitas merger dan akuisisi masih ramai di tengah pandemi Corona. Kan nggak masuk akal kan? Beritanya saya ambil dari Kontan. Ambil contoh, ya di paragraf kedua. Pada sektor industri makanan dan minuman, salah satu konglomerasi Indonesia, PT Indofood, sukses makmur TBK, baru saja menyelesaikan akuisisi akuisisi Penfield Company Limited pada tanggal 27 Agustus. Jadi nilai akuisisi mencapai 3 miliar US dollar. Ada juga Java Confit Indonesia TBK mengakuisisi So Good Manufacturing senilai 1,2 triliun. Berarti pada saat COVID kemarin, ada perusahaan yang mereka habis-habisan ngerem, ada juga perusahaan yang ternyata justru mereka caplok sana, caplok sini. Main apa? Main cepat. Yang penting tahu kapan kita harus main aman dan kapan kita harus main cepat. Ya, itu logika yang pertama. Masuk logika yang kedua. Ketika kita naik kendaraan, pertanyaannya, apa yang harus kita perhatikan? Pertama, kita naik sepeda. Kalau kita naik sepeda, yang diperhatikan itu cuma satu. Yang penting apa? Seimbang. Kalau nggak seimbang, nggak mungkin sepedanya bisa jalan. Mau kita jalan lambat atau naik sepedanya agak ngebut, yang penting tetap seimbang. Maka sepeda ini akan bisa berjalan dengan ideal. Beda halnya, kemudian kita naik apa? Naik motor. Kalau naik motor, nggak cuma keseimbangan yang kita jaga, tapi juga ada namanya bahan bakar. Kalau nggak ada bahan bakarnya, nggak mungkin motornya bisa jalan. Beda lagi kalau kita naik mobil. Mobil udah nggak butuh keseimbangan. Kenapa? Rodanya ada 4. Selain bahan bakar, ada faktor lain yang harus diperhatikan mobil. Contohnya apa? Akinya, electricity-nya. Kalau akinya nggak nyala, nggak hidup, otomatis mobilnya nggak bisa nyala juga. Dan nggak mungkin kita dorong mobil sendirian di underground sampai nyala. Kalau motor kan masih bisa. Apalagi kemudian kita jadi pilot naik pesawat. Pastinya yang diperhatikan jauh lebih banyak lagi. Ibaratkan kita pernah lihat panel dashboard pilot itu, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan. Salah baca ya wassalam. Makanya, ibaratkan kalau kendaraan itu sama dengan skala bisnis kita, ketika kita upgrade kendaraan, maka kita pun juga harus upgrade bisnis skill kita. Nggak mungkin orang yang jago naik mobil ya, katakanlah dia jago naik mobil, kemudian tiba-tiba bisa jago naik pesawat. Jadi pilot, nggak mungkin. Karena pasti butuh namanya upgrade skill. Secara terprogram.
Dengan kata lain, kalau kita mau naikin kendaraan kita, kalau kita mau naikin skala bisnis kita, maka diperlukan sebuah keahlian untuk mengendalikan bisnis kita, yang disebut dengan business skill. Nah, bisnis yang sukses itu pasti butuh namanya business skill. Dan business skill itu ternyata ada 4. Ada finance, marketing, operation, serta human resources, atau kita sebut SDM. Oke, berarti logika kedua tadi, kita memahami bahwa bisnis sukses bisa naik level itu pasti butuh namanya business skill. Dan ingat, nggak cuma business owner-nya aja yang di-upgrade ya, tapi juga timnya. Business skill-nya harus ikut di-upgrade. Itu logika yang kedua. Logika pertama tadi, aman versus cepat, dua-duanya benar. Yang penting kita tahu kapan harus injak gas, kapan injak rem, kapan harus ganti gigi. Yang kedua adalah, bisnis sukses itu butuh business skill. Sekarang kita masuk logika yang ketiga. Nah, pertanyaannya, untuk business owner, ya sekali lagi ya, untuk business owner, dari perspektif business skill, mana yang paling penting? HR, operation, marketing, atau finance? Saya ulangi pertanyaannya. Untuk business owner, ya, untuk business owner, dari perspektif business skill, mana yang lebih penting? HR, operation, marketing, atau finance? Silakan bantu ketik jawabannya di chat. Saya cek satu-satu. Finance. Pak Nata Mulyana, Pak Adi Himawan, Operation, Pak Mirwan dari Jambi, Finance, Pak Niko Putranto, Marketing, Finance, Ricky Semarang, Juliana, Marketing, Muhammad Rijal, Finance, Owner Mumtaz, Finance, Pak Basuki, Marketing dan Finance, Alvin, oke, penting semua, ya. Oke, marketing, finance, marketing, markom, HR. Oke. Wah, yang jawab HR baru satu. HR, oh ada lagi. Penting semua. Oke. Ya, jadi kita coba jawab mana sih yang lebih penting gitu. Melalui sebuah cerita. Cuma ini cerita fakta ya, bukan cerita dongeng. Jadi ada simple success story without business skill. Mohon maaf tadi yang tidak sengaja nyoret, tolong di back dulu, biar nanti coretannya bisa hilang. Di erase atau di undo. Oke. Jadi ini sebuah success story tanpa business skill. Ya, saya bacakan beritanya dari bisnis.com tanggal 4 Mei tahun 2020. Judulnya apa? Meskipun hanya lulusan SD, pria ini sukses jadi miliarder berkat ternak sapi. Nah, ini ceritanya dari Malaysia. Walaupun sebenarnya saya yakin di Indonesia banyak juga yang kayak gini, bahkan lebih banyak gitu kan, karena penduduk kita kan lebih banyak. Jadi ada namanya Saipul, gitu, sana Saipul namanya. Waktu itu dia kelas 6 SD memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan, dikarenakan si Saipul ini visioner gitu. Dia melihat, oh sebagai petani ini masa depannya kayaknya lebih bagus daripada dia ngelanjutin ke SMP atau SMA sampai kuliah. Menurut si Saipul ini. Nah, jadi lulus dari kelas 6 SD, Saipul jadi tukang. Tukang apa? Tukang konstruksi. Dengan gaji 2,6 juta. Nah, bertahun-tahun dikumpulkan, ya kan? Nah, ternyata Saipul itu nggak langsung habiskan 2,6 juta, tapi sebagian disisihkan. Kalau ini dikonversi sama dengan 450 ringgit Malaysia. Hingga akhirnya terkumpul untuk beli 1 ekor anak sapi. Ya, jadi 450 ringgit Malaysia ini hasil tabungan kemudian dibelikan 1 ekor anak sapi. Dilakukan terus-menerus sampai usia 18 tahun. Berarti lulus SD kan katakanlah usia berapa? 12 tahun ya. Kemudian dilakukan sampai usia 18 tahun. Berarti berapa tahun itu? 6 tahun ya, dalam waktu 6 tahun. Ternyata saat dia usia 18 tahun, Saipul baru sadar,
Saya sudah punya 300 ekor sapi. Masya Allah, keren ya. Dari satu sapi dikembangkan dalam waktu 6 tahun, bisa punya 300 sapi. Yang itu dikembangkan terus, bahkan sampai dijual. Nah, Saipul ini tetap mengumpulkan keuntungannya, diputar lagi. Hingga pada umur 19 tahun, ternyata lahan yang dimiliki sudah dipenuhi dengan sapi-sapinya. Bahkan bisa digunakan untuk beli mobil dan rumah. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan yang menarik ya. Apakah si Saipul ini jago HR, jago human resources? Kayaknya enggak juga. Apakah Saipul ini jago operation? Kayaknya enggak juga. Menurut saya sih enggak mikir sampai level efisiensi gitu. Apakah jago marketing? Enggak juga. Bisnisnya ini organik, ya kan? Enggak butuh iklan juga, enggak butuh digital marketing gitu, Ustaz Renda. Nah, berarti Saipul ini sebenarnya jago apa? Apakah jago keuangan? Ya, dia itu jago ngatur uang. Bisa jadi dia nggak punya laporan keuangan, tapi karena dia tahu bagaimana cara mengatur uang, maka bisnis ini berkembang. Di Saipul ini skillnya apa? Skillnya jago ngatur uang. Fakta yang kedua, kenapa Bapak Menteri kita seperti Sandiaga Uno, Pak Nindya Bakri, Pak Erick Thohir, dan umumnya generasi kedua family business itu, kenapa sih mereka ngambilnya MBA dan finance? Ini kan jadi sebuah isu yang menarik untuk kemudian kita pelajari. Yang corporate itu kenapa sih ngambilnya MBA dan finance? Nah, kebetulan saya pernah dapat nasihat dari beliau langsung. Namanya human resources, operation, dan marketing itu kamu bisa delegasikan ke profesional. Tapi untuk kita selaku business owner, kita itu harus absolut paham. You harus paham namanya finance secara detail. Sehingga apa? Nggak mungkin kita itu bisa ditipu orang lain. Dengan catatan kita paham finance. Jadi logika yang ketiga ini menarik gitu kan. Bahwa sebenarnya human resources, operation, dan marketing itu bisa didelegasikan. Tapi business owner harus paham finance. Karena disitulah kunci cara kita mengendalikan bisnis. Dengan kata lain, kalau kita bicara entrepreneur skill, ya kan, bukan organization skill. Kalau entrepreneur skillnya, basicnya kita itu harus menguasai apa? Finance. Kalau kita paham finance, kemudian kita menggunakan strategi marketing, gaspol, remblong, insya Allah aman. Omset naik, profitnya tetap terjaga. Bukan sebaliknya. Nggak menguasai finance, pakai teknik marketing, gaspol, remblong, justru boncos, ya kan? Piutang numpuk, utangnya juga numpuk, duitnya nggak ada. Nah, jadi poinnya adalah memang kita harus memahami yang namanya finance melalui financial literasi, bukan teknik accounting. Kalau accountingnya kita bisa hire staff accounting yang bikin laporan keuangan. Kenapa kita harus memahami keuangan gitu kan? Kenapa kita itu harus jago keuangan? Tujuannya ada 3. Yang pertama, memahami namanya fundamental business skill. Yang kedua, memahami story behind the number. Jadi kan kalau kita ngomong keuangan pasti kan angka kan. Nah, kita itu bisa baca angka. Yang ketiga, memahami bagaimana sejatinya scale up bisnis yang sehat. Ya, biasanya kan kalau temanya scale up pada suka gitu kan. Cuman balik lagi, paham nggak caranya scale up yang sehat? Kalau nggak paham, mohon maaf, bleeding endingnya. Ya, munculnya justru trouble. Oke. Contoh, fail to see the fundamental will lead to crash. Kalau kita nggak bisa membaca dashboard pilot ini, bayangin kita jadi pilot, ya sebelah kita ada co-pilotnya, ada banyak panel, ada banyak indikator, dan kita nggak paham artinya apa, bayangin aja, apakah kita bisa mendarat? Ya mungkin bisa sih, mendarat ke alam baka gitu kan, bablas gitu.
Nah, bisnis kita itu sejatinya punya dashboard seperti ini, punya fundamental-fundamental yang harus kita jaga. Contoh, cash kita itu berapa persen sih amannya dibanding dengan omset kita? Biaya kita tuh harus berapa persen sih dibanding dengan omset kita? Nah, kalau kita menguasai fundamental seperti itu, insya Allah kita itu bisa jalankan bisnis, pun kita itu nggak melek bisnis. Contoh yang kedua, kalau kita nggak paham story behind the number, maka decision yang diambil bakal salah. Ambil contoh, ada kendaraan, ya kan? Kita biasa di Indonesia, satuannya kilometer per jam. Satuannya apa? Kilometer per jam. Kemudian kita pergi ke luar negeri, yang di kendaraan itu tertulis mile per hour, MTH. Nah, bayangan kita jalan 80 km per jam itu aman. Ternyata MPH itu 1,5 kali lebih cepat dibandingkan KMH, otomatis kena tilang, ya kan? Atau kalau kita nggak paham, nggak sensitif, jangan-jangan kita ngegas 80 MPH itu sama dengan 120 km per jam. Ya, teknik ngeremnya udah beda, teknik beloknya juga udah beda. Yang ketiga, kalau kita nggak paham keuangan, otomatis kita bakal kehilangan potensi buat scale up. Ini saya punya contoh yang sangat menarik. Jadi sebelum Corona persis 2019, itu bulan Agustus, saya sempat pitching ke founder ya, levelnya founder perusahaan TBK, depannya C, yang kalau saya sebutin mereknya ini, saya yakin hampir seluruh orang Indonesia itu tahu. Unit bisnis ya, bukan holding ya. Unit bisnisnya ada yang di TBK kan bulan Desember kemarin. Tinggal googling aja ya. Desember kemarin yang IPO siapa. Nah, saya ketemu langsung di BOD, Board of Director. Jadi kami bertiga, dari pihak mereka juga bertiga langsung ke head office-nya di Jakarta Barat. Saya menawarkan untuk investasi ke sebuah proyek dengan nilai proyek yang nggak besar-besar banget buat mereka. Cuman 26 miliar. Nah, saat datang, saya membawa namanya dokumen business plan. Setelah HI singkat, ya HI kama mereka tuh nggak lama gitu. HI-nya tuh singkat-singkat gitu kan. Ya paling 10 menit gitu. HI singkat, masuklah ke intisarinya. Saya berikan, ya dalam satu meja ini kita tiga orang hadap-hadapan ya. Saya berikan business plan-nya. Ini business plan project-nya Pak di Jawa Tengah. Kemudian diterima business plan-nya oleh beliau. Ketika diterima business plan-nya, kemudian bisnis plan-nya itu dibalik, ya. Cover-nya di depan, bisnis plan-nya itu dibalik. Dibukanya dari mana? Dari belakang. Seperti kita ketahui, sebenarnya di belakang bisnis plan isinya apa? Proyeksi keuangan. Jadi yang dicek itu pertama itu, 5 menit nggak ngomong, cuman baca proyeksi keuangan. Sambil manggut-manggut. Oke, cuman gitu aja. Jadi beliau ngecek asumsinya, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, analisis keuangan. Oke, setelah baca, terus nggak bahas bisnisnya, ternyata ngetes. Ngetes apa? Ngetes kami, ngetes saya. Oke Pak, ini berarti payback period-nya berapa lama Pak? Gitu kan? Ngecek, saya itu paham nggak sama konten bisnis plan-nya. Terus working capital-nya berapa? Kalau misalnya working capital-nya diturunin 25%, cuma disediain diturunin 25%, berarti cuma ada 75%, efeknya kira-kira apa, Pak? Oke, NPM-nya bisa dinaikin nggak sih? Gitu kan. Oke, endingnya ROI-nya berapa persen, Pak? Nah, ternyata pakai acara apa? Ngecek. Bayangin kalau kita presentasi ke investor corporate profesional yang tertarik sama bisnis kita, begitu ditanya keuangan, kita nggak paham bahasa keuangan. Dijamin, ilfil, pasti langsung mikir, ya ini mah yang ngadep saya bukan pengusaha, ini mah masih pedagang. Pasti langsung muncul statement, oh maaf, berarti yang ngajukan bisnis plan, mindsetnya masih pedagang. Kenapa? Diajak ngomong pakai bahasa investasi, pakai bahasa keuangan, nggak paham. Jadi nggak bisa dihindari, kalau mau naik level, ya kan, nggak mungkin juga dana itu dari kita sendiri. Opsinya kita bisa sirka, ya kan? Contoh mudoroba. Nah, mudoroba itu juga level-levelan.
duitnya puluhan juta, ratusan juta, atau miliaran, atau puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Begitu kita ngomong miliaran, udah pasti. Yang punya duit itu umumnya melek keuangan. Ini kita ngomong investor beneran ya, bukan orang punya duit mikirnya nabung, salah ya. Investor beneran, pasti melek keuangan. Kalau ada orang ngaku-ngaku punya duit, gitu kan, nggak melek keuangan, wah justru kita harus, mohon maaf, harus uzon gitu kan. Takutnya apa? Money laundering. Takutnya apa? Cuci uang. Nah, kesimpulannya di logika ketiga, untuk menguasai business skill, maka Anda harus dan menguasai yang namanya laporan keuangan. Parameternya gampang. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang mereka sudah go public, gitu kan? Perusahaan yang sudah go public, TBK dan go public. Kita melihat kinerja perusahaan yang TBK tersebut melalui apa? Sebuah laporan. Laporan yang disajikan itu cuma satu. Namanya apa? Laporan keuangan. Nggak ada. Kita ditunjukin laporan HR-nya ada nggak? Nggak ada. Laporan marketing? Nggak ada juga. Laporan operation? Apalagi. Nah, kalau kita paham keuangan, maka hanya dengan melihat laporan keuangan itu, insya Allah kita tahu, oh perusahaan ini sehat atau sebaliknya. Nah, masuk ke intinya. 3 tips sederhana ya untuk membangun bisnis yang menghasilkan profit ya. 3 tips sederhana, nggak usah muluk-muluk. Ini kalau diterapkan, insya Allah bisnis kita profit, serius. Yang pertama, kita harus paham namanya cost structure atau bahasa Indonesianya struktur biaya. Kita benar-benar harus paham struktur biaya di perusahaan kita. Masalahnya adalah struktur biaya ini, cost structure ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya catatan atas keuangan perusahaan atau kita punya laporan keuangan. Kalau kita nggak punya laporan keuangan, nggak mungkin kita bisa ngambil decision yang benar terhadap cost structure kita. Ambil contoh. Jadi ini cost structure, struktur biaya sebelum Corona, sebelum COVID-19. Pertama, ini kita bikin simpel ya. Ada sales. Anggap aja salesnya itu sebulan 100 juta. Salesnya sebulan 100 juta. Atau kemudian kita konversi jadi 100%. Di bawah sales adalah HPP, harga pokok penjualan. Anggap aja nominalnya 40 juta atau 40%. Dalam kurung maksudnya negatif. Kemudian yang 3, laba kotor. Berarti sales dikurangi dengan HPP. 100 juta kurangi 40 juta sama dengan 60 juta. Nah, berarti 60 juta itu kalau kita konversi jadi persen sama dengan 60%. Di bawahnya adalah biaya-biaya. Biaya apa saja? Ada biaya gaji, biaya marketing, dan biaya operasional. Biaya gaji itu 15 juta alias 15%. Biaya marketing itu 10 juta alias 10%. Biaya operasional 15 juta alias 15%. Berarti 60 juta kurangi 15 juta, kurangi 10 juta, kurangi 15 juta lagi, didapatkan laba bersih sebesar 20 juta alias 20%. Oke, pahami ya? Ini struktur laba rugi sebelum COVID-19. Katakanlah ini bulan apa? Bulan Januari tahun 2020. Begitu kita kehantam COVID, langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun struktur biaya yang baru. Menyusun apa? Cost structure. Ini alasan kenapa begitu COVID, hampir semua corporate langsung restrukturisasi keuangan. Bukan restrukturisasi utang ya, itu cuma salah satunya. Restrukturisasi keuangan yang bisa diefisienkan, efisien semua. Bahkan adik saya itu manajer di sebuah perusahaan TBK Jakarta, ya kan, kerja di sebuah tower
kantornya itu 7 lantai sendiri. Begitu COVID, perusahaan mengeluarkan, ini perusahaan TBK ya, perusahaan mengeluarkan surat keputusan 6 lantainya, ya kan, dari 7 lantai, 6 lantainya work from home, WFH, langsung, dan disebutkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Berarti orang, ya sekian ratus orang, di 6 lantai ini langsung apa? Pulang ke rumah masing-masing. Tapi tetap kerja dari mana? Dari rumah. Gaji nggak dipotong. Tapi mereka menekan biaya operasional habis-habisan sehingga yang beroperasi cuma 1 lantai. Yang paling penting. Selebihnya support system, SCM, ya kan, purchasing dan lain-lain work from home. Ya karena perusahaan TBK sistemnya udah online, udah pakai ERP, Enterprise Resources Planning. Jadi pun di rumah KPI-nya kelihatan. Email orang berapa kali, meeting online berapa kali, kasih report berapa kali, itu langsung KPI-nya udah online. Nah, jadi langkah pertama adalah menyusun cost structure versi after COVID-19. Contoh, sales-nya drop 50%. Berarti sales kita cuma ada 50 juta. Nah, kalau sales-nya 50 juta, itu kan berarti sama dengan 100%. Ya, kita asumsikan HPP-nya masih bisa kita jaga, gitu kan. Harga masih sama kan. Harga kita beli dagangan, harga gulaan masih sama, senilai 40% atau 20 juta. Sehingga kita dapatkan laba kotornya 30 juta alias 60%. Berarti sales HPP dan laba kotor ini secara struktur posisi masih sama. Nah, yang berbeda itu di bawahnya, biaya-biayanya, cost structure-nya. Gaji, ya kan? Ya kita coba realistis lah. Nggak mungkin kan kita tetap menggunakan orang 100%. Pun ini juga ada kejadian, saya dapat klien after COVID-19 idealis. Mas, kami ini keluarga besar, kami nggak pengen ngurangin karyawan. Ya udah, saya kasih opsi. Ya udah kalau gitu gajinya diturunkan, Bu. Ternyata si ibu masih idealis lagi. Nggak bisa, Mas. Kami ini soalnya keluarga. Ya sampun. Ya kami sebagai konsultan cuma bisa kasih advice. Business owner tetap decision maker-nya. Ya, 1 tahun berjalan. Kemudian dapat laporan. Karena proyeknya udah selesai, dapat laporan. Ternyata mereka harus efisiensi hingga 50% karyawan. Kenapa? Ya omsetnya nggak ngejar. Omsetnya drop 50%, otomatis laba kotornya juga drop 50%. Untuk biaya gaji nggak nutup. Jadi kita juga harus realistis kan. Kita lakukan efisiensi gaji, ya pilihannya kalau nggak mengurangi karyawan, berarti ya penurunan gaji, offering ulang. Saya sendiri juga melakukan namanya offering ulang begitu pandemi COVID-19. Karena kayak outlet itu bisa sampai tutup 2 bulan gitu kan. Kita benar-benar nggak bisa gerak. Kita offering ulang, efisiensi semua. Nah, di sini dicontohkan gajinya dari 15 juta diturunkan sepertiga. Jadi tinggal 10 juta alias 20%. Nah, ini saya kasih warna merah bisa dipahami ya. Berarti, nah, sejatinya gaji kita itu naik pun dari rupiahnya turun. Kemudian untuk biaya marketing ya kita nggak mungkin nggak pakai marketing kan, tetap dialokasikan sama 10 juta. Berikutnya operasional. Operasional juga ini kita tekan habis-habisan, gitu kan? Kita efisienkan 15 juta jadi 10 juta. Tapi yang harus kita pahami ternyata pun itu biaya operasional 10 juta sejatinya persentasenya naik. Dengan kata lain laba bersih kita itu persentasenya turun dari 20% ke 10%. Alias dapat laba bersih 5 juta. Nah, ini ilmu atau teknik pertama yang harus kita kuasai. Bisa ngatur yang namanya cost structure. Waktunya ngegas, oke, marketing anggaran naikkan. Mungkin bisa sampai 15 atau bahkan 20%. Berarti yang kita efisiensi mana nih? Operasionalnya, ya kan? Atau mungkin sales-nya coba kita naikkan, ya kita bisa bikin apa? Simulasi dari cost structure ini. Oke, dapat gambaran ya. Jadi kita itu harus menguasain banget namanya cost structure sehingga pun kondisi perusahaan kita ada di bawah ataupun kondisi perusahaan kita ada di atas, kita tahu sebenarnya laba kita itu dijaga di berapa rupiah atau berapa persen.
Termasuk ketika scale up. Umumnya kalau mereka scale up itu ternyata cost operasional dan gajinya itu naik. Dikarenakan mereka itu nggak jaga cost structure. Ini alasan kalau kita paham cost structure, corporate itu punya rasio biaya head office berbanding dengan unit bisnis. Itu mereka punya. Head office dijaga di berapa persen itu mereka ada. Yang lebih detail lagi, maka gaji itu nanti udah ada cost structure-nya kan. Gaji SPV, gaji koordinator, gaji staff, gitu kan. Kemudian marketing. Marketing itu otomatis detailkan lagi. Marketing online-nya berapa rupiah, marketing offline-nya berapa rupiah. Online, oke, online kita mau pakai apa nih? Mau pakai ads atau kita mau pakai endorse, ya kan, influencer. Itu masing-masing nanti ada rupiahnya juga. Operasional detailkan lagi, ada yang fix, misalnya telepon, air, listrik, ya kan, transportasi, dan lain-lain. Jadi ini skill yang pertama supaya kita bisa menjaga bisnis kita profit. Simple, susun cost structure. Cuma ya ada tapinya. Tapinya apa? Nah, kita punya nggak laporan keuangan, ya, yang bentuknya kayak gini nih, laba rugi sederhana. Kalau kita nggak punya, ya nggak bakal tahu bisnis kita ini profit atau sebaliknya. Oke, tips pertama, pahami cost structure. Masuk yang kedua, ini jadul tapi ini powerful, jadul but powerful. Namanya manajemen amplop. Ini saya cerita ya, kebetulan memang saya dibesarkan di keluarga dagang. Jadi dari kecil itu udah biasa di pasar. Nah, saya ingat banget, itu pasar Simbah itu di pasar punya kios. Ya, kadang kan dititipin di Simbah gitu kan. Saya tahu, Simbah saya itu kalau dapat uang dari pembeli, dimasukin ke 3 besek. Besek itu bahasa Indonesia apa ya? Ya gitulah ya, besek ya. Anggap aja kayak apa? Kotak gitu ya, kotak dari bambu. Dimasukin Kotak ke 3 anyaman besek. bambu. Nah, kotak anyaman bambu gitu kan. Kalau bahasa Jawa, besek. Nah, di besek ini atasnya ada lubangnya. Jadi, katakanlah contoh aja ya. Dapat uang 300. 300 itu langsung dibagi di 3 kotak. 3 besek tadi. 3 kotak gitu. Pertama masuk kotak pertama, ya kan, uangnya kemudian masuk kotak kedua, dan ada yang masuk kotak ketiga. Ternyata dewasa itu, ya kan setelah remaja saya baru tahu, dulu kan nggak tahu kan. Kotak pertama, besek pertama, itu uang kulaan, uang untuk beli lagi. Atau kita, bahasa keuangannya itu working capital, modal kerja. Keren ya, bahasa saya udah tahu working capital gitu. Jadi kotak pertama itu modal kerja. Kotak pertama digunakan untuk beli barang-barang yang buat ngisi toko kelontong lagi. Kotak kedua itu adalah kotak untuk makan, untuk hidup keluarga, untuk biaya sekolah, ya kan, untuk belanja sehari-hari. Nah, itu dari kotak yang kedua. Jadi bisa naik turun, benar-benar hidup itu bisa naik turun. Kotak yang ketiga itu untung usaha. Jadi keuntungan itu dimasukin di kotak ketiga. Jadi seandainya kita ngambil kotak ketiga, kalau ada uangnya, oke, pahami poinnya ya, kalau ada uangnya maka aman. Nah, dengan cara inilah Simbah membesarkan bisnis yang alhamdulillah sampai sekarang tokonya itu ya masih eksis, masih ada. Pun yang menjalankan sudah bukan Simbah lagi. Dengan teknik sesederhana ini, pakai bahasa kerennya sekarang manajemen amplop, jadul but powerful. Zaman Simbah dulu berarti manajemen desa gitu. Jadi working capital-nya ada, uang hidupnya ada, keuntungannya juga ada. Nah, kita implementasinya, contoh ya. Ini posisi after COVID-19. Ingat, saya baca lagi, sales-nya 50 juta, ya kan? Nah, ini sambil saya coret-coret ya. Sales-nya 50 juta, HPP 20 juta, laba kotor 30 juta, gaji 10 juta, marketing 5 juta, operasional 10 juta, laba bersih 5 juta. Ya, ini kondisi kita setelah COVID. Ya agak puasa lah ya, tapi nggak sampai bridging ya. Tetap masih ada laba 5 juta, lumayan 50%. Nah, asumsinya, katakanlah ini toko apa ya misalnya ya.
warung bakso ya, saya contohnya saya warung bakso. Asumsinya 25 hari kerja. Berarti ada hari liburnya gitu kan. Misalnya warung bakso ini bukanya Selasa sampai Minggu, sampai Ahad, hari Seninnya libur, contoh aja kayak gitu. Maka 50 juta omset sebulan dibagi 25 hari kerja. Sama dengan omset hariannya 2 juta. Dapat gambaran ya? Berarti omset hariannya sama dengan 2 juta. Nah, kita harus paham juga namanya cost structure harian. Kalau kita dapat sales-nya 2 juta, maka kita paham HPP kita 40% senilai 800.000. Nah, uang 800.000 masukin ke amplop pertama. Jadi amplop pertama itu spesifik tugasnya adalah tempat berkumpulnya uang buat belanja lagi, uang modal kerja, uang working capital. Ini salesnya 2 juta cash ya. Ya, namanya contoh, saya kasih yang simpel dulu. Salesnya 2 juta cash. Jadi langsung 800.000 masuk amplop pertama. Masih ada sisa 1,2 juta. Nah, berikutnya kita tahu, wah gaji kita 20% nih, ya kan? Alias 400.000 gaji harian. Maka biaya gaji senilai 400.000 ini masukin ke amplop yang kedua. Sama juga alokasi biaya marketing 10%, 200.000. Masukin amplop yang ketiga. Biaya operasional 20%, 400.000. Masukin amplop yang keempat. Sisa labanya 200.000. Masuk amplop yang kelima. Berarti tiap hari kerjaan kita masukin uang ke dalam 5 amplop. Amplop pertama buat modal kerja HPP, spesifiknya HPP ya. 2 buat modal kerja gaji, 3 buat modal kerja marketing, 4 buat modal kerja operasional. Baru amplop yang kelima ini yang sejatinya bisa kita makan. Mungkin 200.000 ini masih kita bagi lagi jadi 2. Yang satu berarti untuk keluarga, family. Satu lagi misalnya ini buat laba ditahan. Buat laba ditahan, dikumpulin. Anggap aja untuk keluarga, oke, jatah hariannya berarti 100.000. Laba ditahannya juga 100.000. Suatu saat ternyata keluarga atau perusahaan atau warung bakso ini membutuhkan cash tambahan, maka cukup kita ambil dari ya amplop yang ini kalau amplop ke-6, ini amplop ke-7. Nah, silakan ambil dari amplop yang ke-7. Enak itu, daging empuk, dimakan nikmat, dikunyah aman, nggak bikin stroke. Kalau ngambilnya dari sini, ya kan, butuh duit ngambilnya dari sini, satu sini, ya siap-siap gitu kan, kerja. Kenapa? Dikhawatirkan run out of cash. Ingat, pembunuh kedua terbesar bisnis adalah run out of cash. Karena nggak bisa ngatur cash flow. Kenapa nggak bisa ngatur cash flow? Karena nggak tahu labanya berapa, nggak tahu profitnya berapa. Kenapa nggak tahu profitnya berapa? Karena nggak punya hitungan laba rugi. Kenapa nggak punya hitungan laba rugi? Karena nggak belajar financial literacy. Gitu urutannya. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Saya lanjutkan. Ya, tapi perlu dihapus dulu. Kali udah selesai. Ya, Bi. Itu katanya Pak Jen ini dia beli tiket di lantai baik. Oke, lanjut. Jadi ini yang kedua tadi menjalankan namanya manajemen amplop. Kalau implementasi di perusahaan besar ya bisa jadi kita pakai beberapa rekening. Atau misalnya kita punya beberapa cabang, ya satu cabang satu rekening, jadi nggak kecampur-campur gitu kan. Tuh, ingat yang kita kejar sehat ya, bukan valuasi. Kalau valuasi mau bikin satu rekening biar kelihatan besar ya monggo silahkan gitu kan. Cuman ya untuk saat ini kayaknya sih main aman dulu gitu kan. Bukan main ICF, bukan main investment cash flow. Yang kita kejar itu OCF-nya, operating cash flow, ya kan? Kita dapat uang kas murni dari operasional kesehatan. Operasional kesehatan, salah ngomong saya. Murni dari operasional perusahaan. Maksudnya apa? Kalau kita terima uangnya, ya kan, murni dari laba perusahaan, sifatnya cash, maka bisnis kita itu sehat.
Ini tips juga ya, memahami bisnis yang sehat apa enggak. Simple. Lihat apakah OCF-nya positif. Apalagi itu OCF, Mas. Ya, nanti insya Allah kita bahas itu. Nah, sehingga yang ketiga, kalau kita udah paham struktur biaya, yang kedua, kita udah bisa menjalankan manajemen akhlak. Nah, tugas kita adalah menjaga mindset bisnis kita ini harus benar. Maksudnya benar gimana? Nah, ini ultimate blueprint of successful business. Kalau kita punya aset, apapun bentuk aset kita, gitu kan, misalnya punya tanah, punya rumah, punya toko, nah, aset kita itu harus bisa jadi sales. Jadi aset kita harus bisa jadi sales. Di mana sales ini harus bisa menghasilkan profit. Dan profitnya jangan lupa harus bisa menghasilkan cash. Jadi nggak boleh kita punya tanah dianggurin. Cobalah kerjasamakan, bagi hasil, ya kan? Ya, atau kita sewakan tipis-tipis murah, gitu kan? Bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Kalau nggak butuh duitnya ya infakin kemana gitu, kan bisa juga. Cuman prinsip kita adalah aset kita itu nggak boleh nganggur. Asetnya harus berputar terus. Menghasilkan apa? Sales. Dan salesnya harus memang didesain bisa menghasilkan profit gitu. Nah, infak ke real masjid, monggo boleh gitu kan. Kemudian profitnya ini harus bisa jadi cash. Misal, ternyata piutang kita numpuk gitu kan. Piutang numpuk otomatis kan nggak bisa, profitnya itu kan masih di atas kertas, ya kan? Belum jadi cash gitu. Emang kita mau bayar gaji karyawan pakai apa? Pakai tagihan piutang, ya kan? Pakai inventory, pakai stok barang dagangan kan nggak bisa juga kan? Bayar-bayar kan pasti kita pakai cash. Sehingga saya mengajak buat teman-teman semua, yuk bangun sistem yang sehat, gitu kan? Dengan cara apa? Bisnisnya harus menghasilkan cash. Oke, intermezzo bentar. Ada chat, slide presentasi tidak muncul, Pak. Mohon dicek. Apakah benar tidak muncul atau yang lain muncul? Muncul. Muncul. Oke, aman berarti ya. Aman. Ya. Berarti di sini saya keluarkan statement bahwa mindset ini harus kita jaga. Mindset apa? Membangun bisnis yang menghasilkan cash. Kenapa? Dari dulu quote-nya itu sudah jelas. Cash is king, profit is queen. Cash is king, profit is queen. Bahkan beberapa negosiasi di skala besar, kita ngomong negosiasi besar ya, itu dilakukan menggunakan teknik cash. Bawa uang di koper, ya kan? Pada saat nego, kopernya ditaruh di atas meja. Negonya alot, kopernya dibuka. Klik. Bapak, kami sudah siapkan 5 miliar dalam bentuk cash. Ya, mohon pengertiannya supaya harganya bisa turun. Contoh kayak gitu. Ngiler nggak gitu? Ngiler. Kenapa? Ya dikasihnya cash, ya kan bisa langsung dipakai. Kalau dikasihnya cek aja nggak langsung bisa dipakai, harus diurus juga kan ke bank kan. Kalau dikasihnya cash, wah ini buat nego gampang banget. Makanya kemarin saya ketemu sama teman, gitu kan, sama salah satu pengusaha gitu kan, ex mentor di DPS gitu kan, dia cerita gitu, wah mas kemarin dapat info bapak ini minta negonya itu diturunin, tapi bayarnya cash mas, uangnya udah disiapin di rumahnya, di videoin ditunjukin, gimana mas, menarik nggak mas, diambil nggak ini? Wah ya ini berarti yang nyiapin duit cash itu memang jago, negosiasi itu pakai cash. Bahkan Grab tadi, ya kan, untuk menjaga bisnisnya, mereka itu memastikan cash-nya 36 bulan, 3 tahun. Gitu. Ya, silakan jika ada pertanyaan sebelum nanti saya melakukan penawaran. Masya Allah. Silakan. Terima kasih, Mas Riga. Kita langsung aja buka pertanyaan karena memang bisa jadi ini sangat pokok banget ya, di dasar banget dari sebuah bisnis ternyata memang itu. Mau nggak mau, gengsi kemana-mana, uangnya nggak ada, cash nggak ada.
ngomong doang kan gitu. Ya langsung dibuka pertanyaan, yang raise hand boleh langsung ke Mas Ringga, mau ditanyain apa? Ya. Mau nanya Mas, boleh? Ya langsung aja. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Bogor. Luar biasa Mas, ilmunya bagus banget ya untuk menjaga cash flow di usaha kita. Yang saya tanyakan gini Mas, dan ini yang menjadi bingung saya selama ini. Kalau saya melihat kayak Tokopedia, Shopee dan sebagainya kan katanya kan memang sampai sekarang nggak untung gitu ya. Nah sebenarnya yang mereka kejar itu apa Mas? Gitu. Nah yang berikutnya mereka untuk menjaga cash flow-nya itu seperti apa? Apakah yang selama ini rumornya nanti next ke depan itu ujung-ujungnya seperti apa gitu. Saya pernah nanya ke teman ya, saya nanya ke teman, itu nanti ujungnya seperti apa yang besar-besar itu. Ya ujung-ujungnya dipilotkan gitu. Setelah nanti TBK dibuka di IPO, ya nanti ujungnya kan rugi. Kan sudah kita lihat ya yang beberapa startup yang besar itu setelah di IPO akhirnya nyungsep semuanya gitu. Nah ini itu bagaimana pandangan dari Masnya? Makasih Mas. Ya. Langsung Oke. aja. Sebentar, saya jawab satu-satu ya. Jadi satu hal yang memang harus dipahami. Tadi di awal saya berikan logika, ya kan? Logika pertama. Ada bisnis yang memang jalan aman, yang satu adalah bisnis yang menggunakan ibaratkan mazhabnya ini jalan cepat. Kalau bisnis jalan aman, yang dikejar itu profit dalam bentuk cash. Sedangkan kalau kita bicara bisnis jalan cepat, yang dikejar itu market share, penguasaan pasar. Karena pada akhirnya, ya kan, yang menguasai pasar akan memonopoli atau oligopoli. Endingnya cuma itu, monopoli atau oligopoli. Ambil contoh, ya kan, beberapa tahun yang lalu, dulu kalau nggak salah namanya Toko Bagus, yang satu namanya apa ya? Bukalapak. Ada siapa tuh? Bukan. Toko Bagus dan satu lagi saya lupa. OLX. Belum. Toko Bagus, satu lagi saya lupa namanya. Berniaga. Berniaga. Toko Bagus dan Berniaga. Ini saingan. Hingga salah satu akhirnya diakuisisi oleh OLX. Ya kan? Nah, OLX dananya dari luar, udah disiapin, burning money. Bener kan? Endingnya, ya, yang lawannya ini kan tetap duitnya pasti ada limitnya kan. Kalau nggak ada backup investornya, dicaplok lagi sama OLX. Makanya sekarang entitasnya cuman satu. Yang namanya apa? OLX. Monopoli nggak? Monopoli. Nah, endingnya seperti itu. Sehingga mereka rela untuk mengeluarkan uang, ya kan, banyak-banyaknya supaya menguasai pasar. Pun harus rugi triliunan rupiah dalam kurun waktu bertahun-tahun. Ya, qadarullah pandemi gitu kan, plannya meleset semua. Jadi cara mainnya kayak gitu. Nah, bisnis yang seperti ini yang dikejar itu FCF, bukan OCF. Kalau jalan aman yang dikejar OCF, ya kan? Cash-nya itu kan hasil dari laba kan. Dinikmati itu tenang, ya kan? Dinikmati itu ya nggak ada pikiran. Tapi kalau kita ngejar pakai FCF, goalnya adalah exit. Business owner-nya apa? Exit. Maksudnya exit, dijual ke orang lain. Endingnya exit. Jadi yang dikejar adalah selalu cari suntikan modal. Gitu terus. Nggak tahu selesainya kapan. Nah, yang paling akhir ini pilihannya cuma dua. Bisa jadi kemudian dia akhirnya bisa memonopoli pasar, ya kan? Monetes, bisa monopoli, atau mungkin sebaliknya. Endingnya nggak bisa memonopoli pasar. Tuh secara gambaran sederhana bahwa ada dua, aman dan cepat. Yang satu ngejar OCF, yang satu ngejar FCF. Kalau saya sarankan, kalau pengen ngejarnya tenang lahir batin, seperti Mas Yoyo spesial sambal, ya kan? Cabangnya banyak, punya sendiri, menghasilkan cash, kan enak. Tenang lahir batin, mau beli itu, ya udah bayar pakai cash, selesai. Powernya besar. Terus ini suatu saat berarti Mas Yoyo harus diundang gitu kan?
mengisi bagaimana cara membangun bisnis yang cash. Masya Allah. Semoga menjawab. Ya, sama ini menjawab ya dari pertanyaan tadi. Dan berarti di bisnis real ya, ini yang lebih nampak gitu, real bisnis yang tidak hanya cuman memutarkan tadi ya, modal saja, ujungnya kan ke sana gitu. Kami buka pertanyaan lagi, kami persilahkan. Dan bahkan bisnis dibilang jaringan, ada yang bilang bukan jaringan pun ujung-ujungnya nanti juga IPO. Ada yang sudah mengajak ke sana gitu ya, ujungnya ditarik ke sana. Kita harus benar-benar lebih cermat lah gitu. Baik, kita buka, masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Pertanyaan berikutnya, ya. FCF dan OCF itu apa, Mas? Wah, ini jelasinnya panjang kali lebar, pakai rumus gitu. Insya Allah nanti kejawab di Jago Keuangan, gitu. Ya. Insya Allah kejawab di Jago Keuangan. Memang nggak bisa dihindari ya. Saya harus menggunakan makna asli, ya kan? Arti aslinya bahwa kalau kata ngomong OCF itu ya kita bahasanya OCF, kita ngomong ICF ya memang bahasanya FCF. Ada satu lagi nanti kan, OCF, ICF dan FCF. Kepanjangannya kalau OCF itu operational cash flow, investing cash flow, dan financing cash flow. Intinya gini, uang kas perusahaan itu sumbernya 3. Uang kas perusahaan itu sumbernya 3. Ya, kita punya kas ya. Sumber pertama, misalnya OCF. Kita terima kas murni dari laba perusahaan yang bisa kita pegang. Ya kan? Labanya bisa kita pegang. Kalau perusahaan itu masih ada profitnya, cuma bentuknya di piutang, udah jadi kas belum? Belum. Yang udah kita pegang di bulan ini, nah ini baru posisinya OCF kita, operating cash flow, murni dari laba rugi perusahaan yang sehat. Ya. Itu OCF. Yang kedua, ICF, investment cash flow. Kita terima uang cash dari investasi. Maksudnya apa? Misal ada orang investasi ke kita dalam bentuk uang cash, ya kan? Otomatis kan kas kita nambah. Kas kita sekarang 1 miliar, ada yang mau invest 4 miliar, kas kita kan jadi 5 miliar. Atau contoh yang kedua, kita jual aset. Jual aset jadi kas nggak? Jadi kas juga. Atau yang ketiga, kalau kita ngomong FCF, financial cash flow. Ya, ini simpelnya utang. Utang gitu kan. Utang yang sah, nggak pakai bunga ya. Kita utang terima duit nggak? Terima. Nah, makanya sumber uang perusahaan itu ada 3. Dari operating cash flow, investment cash flow, dan financing cash flow. Yeah. Nah, pertanyaan ya. Berikutnya ya, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, cash. Benar, Abdurrahman bin Auf itu harta kekayaannya di salah satu riset 66 triliun total kekayaannya, dan warisannya satu istrinya itu salah satu riwayat menjelaskan 20.000 dinar. 20.000 dinar, Masya Allah. Cash kan itu kan. Ya, bukan dipinjam ya, itu cash. Satu istri lah, padahal istrinya ada 4. Berarti istri aja dapat 80.000 dinar. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak, di saat merintis usaha, apakah kasir dapat didelegasikan atau harus dipegang sendiri? Saya bergerak di bidang usaha kuliner. Ya, pertanyaan menarik sih. Sebenarnya di awal usaha, contoh kita buat perusahaan ya, apakah kasir harus kita pegang sendiri? Enggak. Bisa nggak delegasi? Bisa. Tapi kita monitor tiap hari. Misal kita punya 10 cabang deh. Ya kan tiap hari ada penjualan. Apakah kemudian kita harus ngecekin satu-satu? Ya, kita bikin sistem untuk memastikan cash kita aman. Contoh, uang penjualan hari ini harus setor ke bank. Jadi yang tertulis di nota atau kita ngomong POS ya. Kalau nota kan kadang bisa diakalin ya. Di POS itu pasti sesuai dengan yang disetor ke perbankan. Jadi tiap hari tahu uang masuknya berapa gitu. Contoh yang kedua, bisa kita lakukan namanya audit.
gitu kan. Audit apa? Audit harga. Maksudnya audit harga itu harga supplier kita itu normal enggak? Atau jangan-jangan ada yang di markup. Saya pernah menemukan kasus sebuah kuliner di Mojokerto dan Gresik yang kapasitas seatnya itu 200, kapasitas seat ya gede ya. Kapasitas seatnya 200 itu ternyata manajer restonya itu ngakalin harga. Dari supplier katakanlah harganya itu 18.000, deal-dealan sama supplier, manajernya minta dinaikin ke 20.000. Jadi manajer yang ngantongin 10%. Tapi invoice dari suppliernya itu keluar 20.000. Nah, kita harus punya daftar vendor dan harganya, sehingga nggak mungkin diakalin. Ya, prinsip delegasi bisa, tapi seandainya masih belum yakin, ya udah handle sendiri, nggak masalah juga. Tuh. Dengan handle sendiri itu, oh ya, ini tipsnya Utsman bin Affan. Utsman itu punya 5 rumus dalam berbisnis. Nomor satunya, kuntu u'alik. Saya terjun langsung. Jadi sebelum Utsman mendelegasikan, yang dilakukan Utsman adalah memahami teknisnya. Sehingga Utsman tidak mungkin ketipu oleh karyawan. Tuh. Kalau kita memang nggak paham kasir, poinnya itu ya, nggak paham kasir, ya udah hands on, kita pegang. Tapi kalau kita paham kasir, delegasi langsung sebenarnya nggak masalah. Tinggal nanti kita lihat atau kita buat sistemnya untuk memastikan nggak ada kebocoran. Semoga menjawab. Ya, menarik sekali. Ternyata memang ini sebagai owner wajib belajar lebih serius lagi tentang bagaimana nantinya mengawal uang kita dari hulu sampai hilir kan gitu ya. Jangan sampai ditipuin sana sini entah oleh karyawan atau kolega kita gitu ya. Memang harus kontrol gitu. Selamat datang Ustaz Rendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan. Iya, boleh. Siap. Ya, ini sambil review, saya geser agak cepat dulu. Jadi ada 4 logika, jalan aman, jalan cepat. Kemudian logika yang kedua, kita butuh bangun namanya business skill. Kemudian logika yang ketiga adalah pentingnya memahami finance. Kemudian 3 tips manajemen keuangan ya. Saya review. Yang pertama, paham cost structure. Yang kedua, terapkan manajemen amplop, entah amplopnya beneran atau pakai rekening bank juga bisa. Yang ketiga, pahami bisnis mindset-nya supaya bisa membangun bisnis yang kuat. Nah, jadi mohon izin gitu kan. Saya ingin mengenalkan namanya jagokeuangan.com. Sebuah kursus online jago keuangan supaya bikin jago keuangan bisnis. Insya Allah metode ini udah proven, bahkan saya gunakan di klien-klien, bahkan termasuk ada klien corporate yang dapat materi ini juga. Jadi insya Allah dalam 1,5 jam dengan cara yang mudah, aplikatif dan digaransi, insya Allah pasti bisa. Jadi materi trainingnya itu nggak lama, cukup 1,5 jam aja. Nah, materi yang didapatkan intinya ada 6. Pertama, paham logika keuangan dan bisnis yang benar. 2, teknik buat laporan keuangan korporasi dengan cara mudah dan murah. Gitu. Yang 3, cara merancang strategi keuangan perusahaan. Jadi kalau udah paham itu nanti kita bisa bikin namanya strategi. Yang keempat, bisa ngambil keputusan kayak CEO profesional. Pakai apa? Laporan keuangan. Yang kelima, di sini juga ada simulasi membangun sistem keuangan perusahaan dari nol. Jadi materinya memang benar-benar bisa diterapkan di perusahaan kita pun kita baru merintis bisnis. Serta yang keenam, paham fondasi bisnis recovery serta bisnis scale up yang benar, gitu kan. Nah, fasilitas yang didapatkan, 1, dapat materi video unlimited, mau diakses kapanpun, dimanapun bisa. Videonya nggak banyak, cuma 8. Cuman 8 video ini benar-benar harus diikutin satu-satu ya, supaya nanti paham utuh dalam kurun waktu 1,5 jam. Yang kedua, paperwork. Jadi nanti di video itu ada prakteknya langsung. Misalnya yang pasangan suami istri, belajarnya wajib barengan. Jadi supaya pemahamannya sama.
Kemudian saya juga kasih fasilitas yang namanya asisten jago keuangan. Untuk apa? Tanya jawab. Misal pas ngerjain soalnya ada yang bingung, bisa tanya ke asisten jago keuangan. Plus fasilitas yang keempat, kalau mau upgrade fasilitas bisa. Jadi kita ada pendampingan pembuatan keuangan perusahaan atau misalnya upgrade fasilitas untuk yang level advance ya, perancangan strategi keuangan perusahaan. Nah, skill yang akan didapatkan. Jadi pasti nomor satu bisa baca neraca laba rugi arus kas. Kemudian yang kedua, bisa menganalisis laporan keuangan ini bagus atau sebaliknya, sehat atau sakit. Yang ketiga, tahu cara manajemen cash flow, kayak strategi manajemen amplop tadi. Terus tahu keuntungan atau profit perusahaan yang akurat, tahu cara memahami kinerja keuangan, tahu cara bisnis recovery, bisnis scale up, dan semua ini dipelajari dalam waktu singkat. Atau tadi sempat ada yang ngechat ya, buy and sell bisnis. Gak mungkin menguasai buy and sell bisnis kalau gak nguasain keuangan. Gak mungkin kalau gak nguasai keuangan. Nah, dibandingkan kita harus ambil MBA, ya, biayanya 200 juta, atau kita harus jadi manajer untuk dapat training pelatihan keuangan butuh 4 tahun, atau kita bayar mentor 1 juta, atau workshop gitu kan, senilai 7 juta. Nah, cukup dengan belajar di jago keuangan, insya Allah. Belajar 1,5 jam, ilmu ini berlaku seumur hidup, gitu kan? Karena satu, dapat materinya finance yang aplikatif dan lengkap. Yang kedua, dapat template langsung pakai. Yang ketiga, pasca kursus online bisa ikut konsultasi. Nah, jadi nggak perlu ikut MBA, nggak perlu jadi manajer, nggak perlu bayar mentor, dan nggak perlu ikut workshop. Kalau harga normalnya, nanti kami mau launching harga 990.000. Karena ini kami masih soft launching, jadi udah 6 bulan belum launching gitu ya. Tuh, dari akhir tahun sampai sekarang kita masih soft launching. Soft launching itu kalau diakses di web harganya 590.000-an. Nah, khusus gitu kan, karena ini kemarin yang minta Ustadz Rendra, Mas yuk dibantu teman-teman supaya melek financial literasi. Cuman dibuat seterjangkau mungkin. Maka kami berkomitmen mendukung Bisyarah, ya kan, membangun pengusaha muslim. Nah, kita diskon lagi 50%. Dari 590.000 diskon 50%. Jadi 295.000. Cuman supaya fair, diskon ini diberikan hanya untuk yang mendaftar hari ini. Menghubungi CS-nya Bisyarah. Kalau nggak salah sih nomornya ini ya. 0811-2653-253. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, Mas Azam terlempar kayaknya. Siap, terima kasih Bang Lingga ya, terima kasih teman-teman yang sudah ikut bergabung, yang mau ikut ya kelasnya di jagokeuangan.com ya, bisa daftar lewat Kak Rini. Nomornya ada di 0811-2653-523. Saya ulangin, teman-teman bisa catat nomor admin di 0811-2653-523. Atau tadi teman-teman dapat link Zoom ini dari mana? Nah, itu bisa dikontak lagi ya teman-teman. Insya Allah ilmunya sangat-sangat bermanfaat teman-teman. Ini ilmu wajib. Kalau teman-teman pengen jadi investor sirkah, juga wajib ilmu ini. Kalau jadi pengelola sirkah, juga wajib belajar keuangan. Ya, rata-rata ya investor yang akhirnya duitnya zong atau duitnya tuh nggak balik lagi diinvestasikan tuh karena memang pemahaman untuk finansial literasinya ini yang kurang. Makanya dengan adanya pemahaman literasi finansial literasi yang utuh ini, khususnya untuk business owner,
ya bukan sekedar untuk jadi kalau bedanya financial literasi untuk business owner ini beda ya sama financial literasi mungkin untuk akunting, finance, tidak sejelimet itu sebenarnya. Yang penting kita paham logikanya, ya kan, tahu caranya, insya Allah lebih mudah. Nah, buat teman-teman, silahkan ini course-nya lumayan murah ya, Mas Ringga ya. Pokoknya dengan ilmu yang luar biasa itu rangkuman dari pengalamannya Mas Ringga. Wah, jadi luar biasa. Kalau teman-teman harus belajar ya bertahun-tahun. Nah ini sama Mas Ringga ini ya beliau sudah kuliah sampai MBA, udah dirangkumin semuanya ya. Lebih ringan, lebih simpel, ya kan, lebih mudah lah intinya untuk dipelajarin. Dan business owner, teman-teman mau jadi investor, ya, mau jadi pengelola sirkah, itu perlu ilmu ini, perlu jago keuangan. Nah, intinya teman-teman bisa cek di jagokeuangan.com. Nanti kuponnya apa Mas? Lupa saya. Ada kuponnya nggak? Mungkin bisa dicetak. Pokoknya nanti cek aja lewat admin, nanti akan diinfokan ya jagokeuangan.com-nya di 0811 2653 523. Ya, silahkan teman-teman bisa belajar dimanapun, kapanpun, ya bisa akses. Aksesnya berapa lama itu Mas? Akadnya Mas? Aksesnya, Nah. ya selama Jago Keuangan masih berdiri bisa diakses. Oh gitu ya, siap. Oke ya, apa namanya? Insya Allah selama webnya masih hidup gitu ya. Ya, webnya masih hidup, masih bisa dipakai. Ya paling nggak setahun lah gitu ya, setahun udah cukup lah teman-teman untuk belajar itu. Oke. Kalau teman-teman silahkan diakses ya apa namanya nanti bisa diinfokan admin. Nanti kalau yang sudah ngisi Google Form kemarin akan bisa dijapri lagi sama admin untuk bisa jaga keuangan. Dan pengumuman berikutnya nih teman-teman, insya Allah di bulan Juli ya, di bulan Juli pertengahan kita akan ada sekolah yang namanya Fancy. Ini namanya Sekolah Investor Sirkah ya. Jadi salah satu temanya adalah saatnya menjadi investor sirkah yang cerdas dan paham syariah. Ini solusi buat Anda yang ingin menjadi business owner, menghasilkan passive income ya, yang halal dan berkah tentunya tanpa harus repot jadi pengelola bisnis. Anda bisa menghasilkan banyak income ya, banyak income tanpa harus mengelola bisnis, baik mengelola marketing, operation, keuangan ya, minimal belajar keuangan aja deh gitu kan. Ada juga bisa punya banyak bisnis tanpa harus mengelolanya sendiri. Caranya teman-teman harus belajar menjadi investor yang cerdas dan juga paham syariah. Nah, insya Allah nanti di situ juga teman-teman akan bisa ketemu dengan circle ya investor Muslim di seluruh Indonesia. Insya Allah. Ini salah satu listing kita yang sudah masuk listing investor kita yang sudah berkenan mau invest ya. Kalau teman-teman memang visibility studinya oke. Ada Kang Dewa Eka Prayoga, itu juga berkenan kalau teman-teman mungkin punya bisnis visibility studi bisnis dan proyeksi yang oke, dia siap berinvestasi. Itu salah satu circle investor kita. Nanti ada beberapa juga sih, ada Bang Lingga juga duitnya itu turah-turah. Nanti bisa invest juga kalau teman-teman memang benar-benar ya pengen nyari investor. Itu sih teman-teman, di Swensi ini seru banget karena nanti kita akan belajar juga bagaimana sekarang ini banyak produk-produk investasi ya yang ditawarkan oleh financial planner khususnya ya, yang mana kita harus benar-benar tahu nih ini benar-benar sesuai syariah enggak. Jangan sampai kita berinvestasi ke tempat-tempat yang mengandung goror, maisir, riba, haram ya, sehingga apa? Sehingga harta kita ini enggak berkah ya. Bahkan ya harta yang dihasilkan dari sesuatu yang haram ini disedekahkan aja nggak bisa buat naik haji tertolak gitu kan. Makanya kita benar-benar harus paham nih apa sih instrumen investasi yang benar-benar sesuai dengan syariah, termasuk yang tanda kutip melabeli syariah, nanti ada obligasi syariah, pasar saham syariah, nanti kita akan bedah di situ bareng pakarnya. Salah satu pakarnya adalah Ustadz Dwi Condro Triyono, PhD. Beliau adalah pakar sistem ekonomi Islam, pembicara di 7 negara, beberapa negara, baik di Jerman, Australia, Jepang, ya, Malaysia, dan beberapa negara yang lainnya untuk ngomongin tentang sistem ekonomi syariah ini. Gitu teman-teman. Seru banget. Nanti ada juga Pak Chandra. Pak Chandra ini beliau dulu di mitigasi risiko, sekarang foundernya Xbank dengan 20.000 member, yang mana kalau teman-teman tahu, ya, beliau dulu sempat menggelontorkan dana sampai 9 triliun ya.
9 triliun dan beliau dianalis itu mitigasi risikonya. Nah, banyak nanti banyak insight dari beliau bagaimana menjadi investor yang cerdas. Kalau kita itu mau nginvest, mau ngeluarin duit nih, kayak ke bank kan mau ngeluarin duit nih, buat teman-teman itu gimana tuh? Ya, mitigasi risikonya termasuk bagaimana melihat ini bisnisnya bagus atau enggak lewat tadi laporan keuangan tadi, lewat bisnis finansial literasi tadi. Itu ada juga Ustadz Firly, ya nanti ada juga teman-teman yang lainnya yang insya Allah luar biasa. Jangan lupa daftar teman-teman, kalau teman-teman daftar di hari ini di bulan Juni itu biasanya ada early bird-nya, ada diskonnya. Jadi jawabnya aja admin. Ya kalau udah bulan Juli biasanya udah mepet-mepet harga naik. Ya biasa kita senang harga naik. Gitu. Saya kembalikan lagi ke Mas Azam begitu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Rika di Jumat yang berkah ini, Jumat berbagi ini. Semoga selalu sehat, diberikan Allah, selalu berkelimpahan, ya. Semoga bisa jadi amal jariahnya Mas Rika. Thank you banget teman-teman. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk feedback Mas kayaknya. Iya. Coba dilepas aja mic-nya, pakai mic ini aja. Cek, masih nggak? Masih. Oke, masih. Baik, ya siap. Masih ya. Sebentar, ada 2 mic. Masih sangat menggema. Pak Riga, untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, dan sebenarnya kita butuh kesimpulannya dulu nih. Kenapa sangat urgent sekali kita sebagai pebisnis untuk wajib belajar finansial literasi seperti apa? Oke, bismillah. Kesimpulannya adalah kalau mau bisnisnya besar, ya kan, sehat, amanah yang dijalankan juga jelas, maka satu-satunya jalan harus paham keuangan. Karena kalau kita nggak paham, jangan sampai kita terzolimi, atau yang lebih parah, justru kita menzolimi orang lain. Jadi, jadilah pengusaha yang cerdas. Dengan cara memahami bisnis skill, basicnya adalah keuangan. Begitu. Mic-nya belum, Mas. Mic-nya belum keluar. Astagfirullah, ya baik. Tadi kita matikan, ada feedback masih. Terima kasih. Jadi memang yang menjadi PR untuk finansial literasi ini sebagai pengelola juga wajib belajar, investor juga wajib belajar. Terutama ini sebagai imam keluarga juga harus beneran ini ngurusin keuangan untuk keluarganya, untuk istrinya ya, mencari Maisa kan untuk Aisyah gitu. Jadi itu harus diberesin sebelum ke bisnisnya. Begitu, semoga dapat keberkahan, kita semua dapat ilmunya yang Masya Allah luar biasa manfaat, dan semoga menjadi amal jariah dari Mas Ringga Insya Allah dan kita semua. Amin. Jadi kita akhiri perjumpaan karena memang Jumat semua sudah di Indonesia Timur pastinya sudah sholat Jumat ya, dan waktu Indonesia Tengah untuk kita sudah mau prepare. Untuk itu kita akhiri perjumpaan di Jumat berbagi pada kesempatan kali ini, bersama-sama kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih dari bisyara.id pada kesempatan Jumat berbagi. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semua. Terima kasih Mas Ringga. Terima kasih Mas Ringga dan semuanya. Syukron Coach. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Ringga. Terima kasih banyak.